Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanuhu salasatun asya'a. Sudah. Yang bawahnya faslun wa yajibu ma'al qadha'i. Sudah ketemu. Faslun wa yajibu ma'al qadha'i lis-shaumi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza itu fasal. Wa yajibu dan wajib ma'al qadha'i sertanya mengqadha lis-shaumi bagi orang yang berpuasa. Apa al-kafaratu, yaitu kafarat atau denda, al-utma yang besar, wa ta'ziru dan dihukum, wa ta'ziru dan dihukum, alaman atas seseorang, afsada yang merusak siapa man, maf'ulnya saumahu ing puasanya man, fi ramadhana pada bulan Ramadan, yauman pada satu hari atau sehari, kamilan yang sempurna, bijimai dengan menjima, tamin yang sempurna, atimin yang dosa juga, bihi sebab jima, lisaumi karena orang yang berpuasa. Wajib untuk mengqadha itu artinya mengganti serta membayar kafarat atau denda al-utma yang besar, dan juga berhak untuk ditakzir. Makanya di pondok itu ada istilah takzir. Takzir itu artinya apa? Hukuman. Kalau kita melanggar peraturan maka kita ditakzir, berarti dihukum. Bagi orang yang merusak atau membatalkan puasa Ramadannya sehari sepenuh dengan sebab melakukan jima. Jima itu artinya hubungan suami istri. Ini bagi yang sudah berkeluarga, kalau jomblo dilarang. Dengan sempurna, jima dengan sempurna, nggak mungkin jima nggak sempurna. Yang dengan sebab jimanya itu dia mendapatkan dosa karena sebab berpuasa. Makanya kalau ada orang yang suami istri, ketika dia itu menjima di siang hari, maka dosanya besar. Maka dia harus membayar kafarat, membayar denda. Nah itu. Tapi kadang ada orang yang nakal. Ya, saya dikasih tahu sama guru-guru saya itu. Jadi ketika kamu ini tapi nggak usah disebarluaskan ya. Ini untuk pribadi saja. Artinya bagi yang memiliki sanad. Ya. Jadi ketika kita sudah tidak tahan pada siang hari melihat istri kita itu tidak tahan, maka apa? Ya kita niatkan untuk membatalkan puasa. Nggak usah niat puasa. Nah setelah itu jima, ya itu kan nggak dapat kafarat tapi harus mengqadha. Nah itu nakalnya di situ. Artinya kalau kita itu paham fikih, maka itu hukum itu bisa dimanipulasi ya. Sepintar-pintarnya orang fikih pasti ada memanipulasi hukum. Tapi ingat, memanipulasi hukum artinya dia itu apa? Artinya dia itu tidak keluar dari syariat tetap, tapi ada konsekuensinya. Itu yang pertama harus mengqadha saja, berarti tidak membayar kafarat. Tapi ketika dia nggak belajar ilmu fikih, tiba-tiba dia langsung nabruk istrinya, ya, nabruk istrinya kayak ayam itu ada ayam perempuan langsung dikabruk itu, maka dia dapat kafarat dan dapat apa? Dapat takzir atau denda atau mengqadha juga. Nah itu nakalnya di situ nakalnya. Tapi ini untuk yang bersanad. Saya nggak mengijazahkan kepada orang umum. Nah. Faslun hadza itu fasal. Makanya Imam Malik itu juga Juga berdebat tentang hukumnya Syafi'i seperti ini. Loh, orang yang jima ya, itu dosanya besar. Dia kan melanggar. Otomatis kalau dia itu makan di siang hari, ya harus istilahnya apa? Hukumannya sama dengan orang yang menjima karena sama-sama berbuat dosa.
karena sama-sama dia itu sengaja. Makanya hukum jima itu dipukul ratakan dengan orang yang makan, orang yang minum dengan sengaja di siang hari. Ya, itu kalau Imam Malik seperti itu mungkin. Ya, madhab-madhab yang lain mungkin kalau kita analisis tidak ada sependapat dengan Syafi'i mungkin. Ya karena kan hukumannya kan sama, artinya konsekuensinya sama, dia merusak puasa. Ya, makanya pentingnya kita belajar fikih di situ. Faslun ada itu fasal, wajibu dan wajib. Ma'al qodoi bersama dengan kodok, mengkodok. Apa alim saku yaitu menahan lisaumi bagi orang yang puasa. Fisistati mawadi'a dengan beberapa 6 tempat, dengan 6 beberapa tempat. Al awalu tahu yang pertama iku fi Ramadana, tetap pada bulan Ramadan. La fi ghairihi, tidak pada selain bulan Ramadan. Ala muta'addin atas orang yang sengaja. Bifitrihi dengan berbuka siapa man. Wasani tahu yang nomor 2 iku ala tarikin niyati, yaitu tetap orang yang meninggalkan niat. Lailan pada waktu malam hari, bil fardi pada puasa fardu. Wasalisu tahu yang nomor 3 khobar dari asalisu iku alaman atas seseorang. Tasakharo yang sahur siapa man donan kali dengan sengaja. Bako al-laili ing maf'ul, bako al-laili ing tetap malam hari. Fabana maka jelas apa khilafu, yaitu berbedanya don sengaja itu orang yang menyengaja. Warabi'u tahu yang nomor 4 khobarnya iku alaman atas seorang. Aftoro yang berbuka siapa man donan hal dengan sengaja. Al-ghuruba ing tenggelamnya matahari tersebut. Fabana maka jelas apa khilafuhu, yaitu berbedanya. Apa khilafuhu berbedanya don orang yang menyengaja tadi ya, donan itu loh. Donan buat rujukan sendiri, donan kembalinya. Aidon hal juga begitu juga. Wal khamisu tahu yang nomor 5 iku alaman atas seorang bana yang jelas. Bana yang jelas. Lahu kepada man atau seseorang. Yaumu salasi. Apa yaumu salasi? Yaitu hari ke-30. Yaumu salasi Sya'bana, hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Annahu yang sesungguhnya yaumu salasi Sya'ban. Khobar dari anak iku min Ramadana, dari bulan Ramadan. Iku min Ramadana, dari bulan Ramadan. Wasadisu tahu yang nomor 6 iku alaman atas seorang sabakohu. Ya Allah, sabakohu yang terlanjur siapa man. Apa ma'ul mubalaghati, air yang sangat mubalaghah. Min matmati dari berkumur. Wa istingsak dan menghisap air di hidung, dan menghisap air pada hidung. Wajib bagi orang yang batal puasanya untuk mengkodok puasanya. Mengkodok tadi apa? Mengganti puasa ya. Dan juga imsak, artinya apa? Menjaga dari melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa. Makanya kata-kata imsak pada pada subuh, sebelum menjelang subuh, itu berbeda dengan imsak dalam artian orang yang berpuasa. Kalau imsak di situ, kalau pada sebelum subuh itu, dia itu artinya ikhtiyat, waktu untuk berhati-hati. Jadi orang boleh untuk makan dan minum ketika dia masih imsak, ya. Artinya imsak di situ hati-hati. Tapi berbeda jika konteksnya dia itu sedang melakukan puasa. Tadi kan belum melakukan puasa kan mau sahur, itu imsak. Ya. Sholatu wassalamu alaik dan sebagainya itu imsak, ya toh. Apa tarhim itu? Tarhimnya gimana? Yaitu ya. Wal imammu gimana itu? As-sholatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Ya itu namanya imsak. Tapi kalau imsak di siang hari pada waktu
puasa, maka artinya menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa. Itu kemarin kan sudah saya share di medsos itu, imsak yang ditentang oleh para orang-orang yang mungkin amatiran itu belum paham. Jadi imsak di situ, imsak ketika sebelum sahur maka boleh untuk makan dan minum. Kira-kira apa imsak kemarin? Membaca apa? Kurang lebih 50 surat, ya toh? 50 surat atau 10 surat? 50 kalau tidak salah. Coba dilihat pada share-sharean saya itu di medsos itu sudah saya kupas di situ. Pokoknya waktunya di situ. Ada 6 tempat tadi. Yang pertama, pada puasa bulan Ramadan bagi orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja, maka dia harus mengqadha. Siang hari kamu gak kuat, tiba-tiba di dapur ada makanan, kamu makan. Lah, maka nanti setelah bulan Ramadan harus diganti puasa tersebut. Yang nomor 2, ini ada lafaz fi Ramadana. Kalau niat puasa Ramadan bagaimana? Nawaitu soma godi an adai fardhi syahri Ramadana. Nah, ada yang Ramadana, ada yang Ramadoni, ya kan? Kalau saya pakai Ramadana, itu sama-sama benar dalam kaidah ilmu nahwu ya. Kalau Ramadana apa? Nawaitu soma godi an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati. Kalau Ramadoni dia dijerkan kepada, diidhofah kepada hadhihi, lafaz hadhihi sebelum itu ya. Setelah itu Ramadoni hadhihi sanati, dia itu apa? Jar majrur. Terus yang Ramadana apa? Ramadana dalilnya apa? Ramadana dia itu isim ghairu munsharif yang tidak bisa ditanwin, ya toh? Tidak bisa ditanwin. Jadi ada 2 dalil. Yang pertama dia dijerkan, yang kedua dia isim ghairu munsharif yang tidak bisa ditanwin, makanya dibaca Ramadhan. Nah, yang Ramadhani dia dijerkan kepada hadhihi, didhofahkan kepada hadhihi. Dalilnya mana? Bil jarri wa tanwini wa nidawa al wa musnadilil ismi tamyizun hasal. Dalam alfiyahnya seperti itu. Sudah paham? Paham apa Anda? Paham ya? Terus pokoknya itu ikut paham gitu saja, walaupun pusing nih supaya paham. Alhamdulillah. Biar saya itu juga lega. Masa ngajar enggak paham repot. Jadi ada 2 dalil tadi ya, masalah pengucapan tadi. Tidak belajar ilmu nahwu shorof ya tidak paham itu. Nomor 2-nya bagi orang yang tidak mengerjakan niat pada malam hari dalam puasa wajib. Makanya malam harinya itu ya niat. Makanya yang paling aman itu ketika kita ikut tarawih. Kenapa? Karena dalam tarawih itu imam itu setelah sholat tarawih itu menuntun makmum untuk niat, ya seperti itu. Baik itu tarawih di rumah atau di masjid. Nah, ketika musim seperti ini ya banyak yang di rumah tidak apa-apa, di masjid tidak apa-apa, tapi local distancing itu juga. Nah, ada juga yang yang malam harinya tidak niat, terus pagi harinya dia ingat. Itu bagaimana puasanya? Sah apa enggak? Ya tetap batal. Tapi ada satu madhab, yaitu Imam Abu Hanifah, dalam kitabnya Fiqhul Ibadah itu, di situ dijelaskan bahwasanya ketika kita seperti itu, kondisi seperti itu, maka kita bertaklid atau mengikuti Imam Abu Hanifah. Tapi ingat loh ya, taklid, intinya taklid. Jadi mengikutkan niatnya pada madhab Imam Abu Hanifah dalam niat. Pagi harinya segera niat, tapi taklid kepada madhab Imam Abu Hanifah. Makanya kemarin kan saya sudah bahas, sebelum memasuki bulan Ramadan, contohnya besok sudah Ramadan puasa, maka kita pada malam hari ini berpuasa niat 30 hari penuh untuk melakukan puasa Ramadan ala taklid ala Imam madhab
siapa? Maliki. Ya kan? Untuk berjaga-jaga ketika kita lupa pada besoknya dan seterusnya. Lupa loh, bukan melupa, beda. Ketika kita lupa maka kita sudah niat di awal tadi taklid ala madhab Imam Maliki. Ya, jadi itu perputaran madhabnya seperti itu. Untuk berjaga-jaga saja. Ya sudah tidak paham, gimana? Saya tidak niat dan sebagainya. Ya sudah tidak sah. Ada yang malah nggak usah niat tidak apa-apa. Nah, itu repot juga itu. Malah merusak itu malah. Nah, itu pentingnya fikih di situ. Yang nomor 3, bagi orang yang makan sahur dengan prasangkaan bahwasanya ya hari masih malam atau belum imsak kemudian menjadi jelas bahwa persangkaannya itu keliru. Imsak itu kamu kira masih malam atau subuh kamu kira masih imsak ya. Subuh dikira masih imsak. Itu persangkaan seperti itu keliru. Tapi ketika musim-musim seperti ini juga repot. Makanya kita lihat di kalender itu juga kan, juga di jadwalnya imsak yang diterbitkan oleh mungkin ormas baik NU Muhammadiyah atau Kemenak. Jadi jam 4 kurang berapa menit imsaknya itu. Contohlah 4 kurang 40 menit sudah imsak. Maka kita buat landasan di situ. Pokoknya kalau berprasangka tersebut subuh dikira masih imsak, maka ya keliru, maka ya batal. Kalau don-donnya seperti itu, don artinya menyangka. Yang nomor 4, bagi orang yang berbuka dengan prasangkaan tadi tetap don. Makanya don. Makanya dalam istilah fikih itu apa? Al yakinu la yuzaku bisak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan kedonan itu, dengan persangkaan. Orang yang sering don itu juga kadang itu ya perlu direparasi gitu, EQ-nya itu, otaknya itu dibawa di bengkel mungkin itu, karena sering prasangka itu. Bagi orang yang berbuka dengan persangkaan bahwasanya matahari telah terbenam, maka kemudian menjadi jelas yang bahwa persangkaannya itu keliru juga. Sudah tenggelam, ternyata apa? Yang tenggelam itu bukan matahari tapi apa? Mungkin ketutupan awan. Apa mungkin dia itu baru bangun tidur, sudah gelap. Nah, ternyata matahari masih ada, berarti belum masuk waktu maghrib. Maka persangkaan yang keliru seperti itu dia harus mengulangi puasanya, mengqadha. Apakah sia-sia? Ya jelas sia-sia puasanya dari pagi hari sampai menjelang maghrib itu. Nah, makanya ya itulah gimana ya, ya serempet juga sih. Yang penting ini buat ilmu kita lah, buat ilmu. Yang nomor 5, bagi orang yang tidak puasa pada hari tanggal ya, pada tanggal 30 dari bulan Sya'ban, kemudian menjadi jelas baginya bahwa pada hari itu ternyata sudah tanggal 1 Ramadan. Ini juga repot, don, ilmu don lagi ini. Sudah jelas don. Ada manusia, disangka ada manusia ternyata setan. Ada cewek ada cowok ternyata bencong. Don gara-gara don itu loh. Makanya ya apa ya, sering don itu repot. Yang terakhir, bagi orang yang terlanjur menelan ya dengan tidak sengaja air kumur-kumurnya atau istinsyak, menghisap air ke dalam hidung ya, salah satu kesunah dalam wudu, itu juga batal. Makanya kalau kita berkumur-kumur ya sewajarnya. Kalau menghirup ini juga sewajarnya, jangan kayak orang nyabu itu. Orang nyabu seperti itu, serep ya, akhirnya airnya masuk. Makanya harus diminimalisir. Jadi ya dikira-kira saja lah, nggak usah diserep, nggak dimasukkan, ya lah, bisa juga. Atau berkumur-kumur tapi sewajarnya. Ingat loh ya, ketika siang hari kita berkumur-kumur dengan berlebihan itu juga dapat makruh hukumnya. Gara-gara itu saja puasa kita jadi makruh. Nah, repot juga ini. Puasa itu pahalanya besar, 2 kali lipat ibadahnya. Tapi ketika dosa ya sama saja. Artinya bulan puasa ini bulan yang penuh dengan berkah ya, bulan penuh dengan musibah bagi mereka yang tidak paham ilmu fikih. Musibah itu.
sangat-sangat musibah. Tapi berkah bagi orang yang ahli fikih, yang paham, oh pahalanya banyak, sunahnya ini banyak. Ternyata dilipat gandakan. Seperti itu. Pentingnya belajar ilmu fikih. Faslun yaitu fasal. Yaqtulu batal. Apa as-saumu yaitu puasa, biridati sebab murtad, wahaidi dan haid, wanifasi dan nifas, au wiladati atau melahirkan, wajununi dan edan gila, walawilah dotan, walaulah dotan, walaupun sebentar, wa bi'ikmai sebab apa ya? Ayan-ayanan itu apa? Epilepsi. Nah, epilepsi. Wasyukrin dan mabuk. Tak ada yang sengaja siapa seseorang bihi kembalinya kepada syukur mabuk itu. In amma ketika rata apa igmami wasyukrin itu jami'an nahari ing maf'ulnya jami'an nahari ing seluruhnya tadi ya Allah hari seluruh hari puasa seseorang itu menjadi batal dengan sebab-sebab pertama murtad jelas riddah murtad berarti orang yang murtad itu apa niatnya itu memang keluar dari Islam dan dilaksanakan dengan perbuatannya ketika dia tidak niat ketika dia tidak mengucapkan murtad maka dia masih Islam makanya kita tidak boleh memurtadkan orang yang masih Islam besar dosanya itu ketika dia memang tidak mengikrarkan ya. Yang nomor 2 haid ya, perempuan ini. Yang nomor 3 nifas perempuan lagi. Nomor 4 melahirkan perempuan lagi. Perempuan ini banyak dispensasi. Banyak dispensasi ini. Tapi dispensasi kalau puasa tetap mengkodok. Tapi kalau sholatnya dikodok apa enggak? Enggak. Nah, perempuan ini sebenarnya banyak dispen, tapi juga banyak suspend. Sama saja. Nah, tapi repotnya itu waduh, haidnya itu 15 hari ya, habis itu haid lagi. Jadi mengkodok ketika orang itu sudah hari raya, contohnya 7 Syawal ya, makan dia puasa. Wis tapi konsekuensinya seperti itu. Tapi perempuan itu walaupun seperti itu pahalanya tetap banyak. Wis itulah harus kita laksanakan seperti air mengalir lah. Laki-laki ada konsekuensinya, menjadi perempuan juga ada konsekuensinya. Gak usah iri-irinan, sama saja. Nomor 5 gila, walaupun kesemuanya itu hanya sebentar, artinya gilanya itu sebentar. Ini juga perlu diteliti nih. Gila ini maksudnya itu dia gila itu gila seperti apa ya? Mungkin enaknya seperti ini ya. Kalau saya mengistilahkan, orang gila itu ketika dia pingsan sebentar, terus otaknya kan nggak bekerja, ya toh? Pingsan 5 menit lah. Berarti dia bisa dikategorikan gila. Kalau saya seperti itu. Karena setelah dia bangun maka otaknya tidak bisa sempurna. Paham? Tapi kalau gila yang terus-terusan, nah ini tidak masuk kategori ini. Memang dia tidak wajib untuk melakukan syariat. Kalau gila mulai dari awal. Nah mudahnya seperti itu gila itu. Dia pingsan terus dia apa? Ingat dan ingatannya itu masih belum 5 watt istilahnya itu. Ya, maka dia bisa diartikan gila. Enaknya seperti itulah. Kalau kamu mendefinisikan gila seperti ini bagaimana? Ya repot juga toh. Gila karena apa? Kalau gila harta, nanti gila apa? Gila wanita, gila laki-laki, gila apa lagi? Ya itu tidak masuk kategori ini. Karena dia itu sebenarnya pikirannya waras, tapi apa? 10 wattnya masih terkoneksi pada duniawi, berarti tidak gila. Nomor 6 kena epilepsi itu tadi. Nah, kena epilepsi. Ini ada ini juga orang sini kena epilepsi itu, menakutkan ya. Yang nomor 7 terakhir mabuk dengan sengaja. Ketika keduanya artinya ayak dan mabuk tadi dalam 1 hari penuh. Seorang mabuk itu jelas lah. Makanya kemarin apa? Dosanya lebih besar mana? Orang mabuk, berzina, mencuri, membunuh. Dosanya besar mana? Kalau dosa kategori secara umum membunuh, ya toh, berzina juga besar, kena 60 kali pukulan. Ada yang mengatakan berapa puluh kali?
100 apa 80 itu kan khilaf juga. Yang penting dia kena pukulan. Tapi yang menyebabkan dia seperti itu secara apa ya? Secara lahiriah itu ya karena mabuk. Makanya orang mabuk dia bisa mencuri. Mungkin karena ketagihan ya toh. Setelah itu apa? Lihat wanita diperkosa, akhirnya terjadi perzinahan. Setelah itu agar tidak diketahui orang akhirnya dibunuh gara-gara mabuk. Seperti itu. Makanya paling parah lah itu. Yes, kita berdoa semoga dihindarkan dari hal-hal seperti itulah. Tapi kalau mabuknya mabuk karena lillahi ta'ala, artinya seperti mungkin sampean itu kan perempuan. Saya ambilkan dari Robiah Adawiyah itu ya, kemarin saya praktekkan. Dia itu mabuk karena apa? Karena cintanya kepada Allah. Tapi wanita sekarang nggak ada kayaknya, nggak ada saya yakin. Robiah Adawiyah dia itu, ini tidak bisa ditiru tapi ya kita ambil hikmahnya saja. Dia itu beribadah, dia itu menyembah Allah bukan karena surga dan neraka, bukan karena takut neraka dan ingin masuk surga, tapi karena murni apa? Kecintaannya kepada Allah. Makanya mengatakan apa? Ya Allah, ketika saya ini masuk surga karena amalku ini, dan saya itu masuk neraka karena mungkin dan sebagainya ini tadi, maka bakar saja. Ya, surga bakar saja. Saya tidak butuh. Saya ini beribadah seperti ini ikhlas karena apa? Cinta kepada engkau. Kalau sudah tasawuf kelas tinggi wali seperti ini. Tapi kalau sekarang itu masuk wali sangat susah ya. Sangat susah. Kategori wali susah. Syariat saja masih susah. Nah, makanya belajar fikih dulu. Nanti kalau fikih ini sudah ngalim, istilahnya sudah ngalim ya, hukum-hukumnya sudah paham, makanya dia lanjut ke level di atasnya tasawuf, ya toh. Nah, kalau tasawuf nanti biasanya nanti jadi daftar wali tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Mungkin kamu nggak diajari di pesantren seperti itu, tidak toh? Nah, ilmunya ilmu syariat soalnya. Kalau saya bicara syariat terus ya saya ya bisa, tapi saya juga belajar kitab-kitab tasawuf, Hikam, ya toh, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, apalagi Minahus Saniyah itu dari diambil dari wali, seorang wali Syekh Hasan Abu Asyadili, Syadiliyah, Thariqah Syadiliyah itu. Terus yang paling menonjol apa? Kitab karangan dari Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin 4 jilid segini, tebal segini. Gak mungkin kamu mau pelajari repot-repot. Ya, bagi mereka yang mempelajari seperti itu memang tingkatannya sudah beda. Sudah sangat beda. Tapi ingat syariat tetap dipakai. Seperti itu. Makanya saya katakan kadang itu nggak bisa ditiru mereka-mereka lah. Atau saya, makanya seperti saya jangan ditiru. Kalau ada yang tidak normal. Tidak normal artinya apa? Di atasnya syariat karena belum nyampe. Nah, makanya saya katakan apa tuh? Alah, saya itu ibadah ya. Ya itu ibadah itu nggak menginginkan surga dan neraka. Saya itu ibadah memang karena perintah Allah. Kamu bisa nggak seperti itu? Tidak bisa. Ya toh? Mungkin kamu beramal, ya toh? Beramal untuk mengharapkan surga, ya toh? Karena takut neraka. Ya tidak apa-apa level syariat. Tapi ada dalam hadisnya Nabi itu apa? La tadkhulul jannata, ya toh? Bi amalihi. Orang itu nggak akan masuk surga, tidak akan masuk surga bi amalihi dengan amal-amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Begitu juga dengan kau ya Rasulullah. Qala wala ana. Begitu juga dengan saya, ya, begitu juga dengan saya. Kecuali apa, ya, idal gomi, ya, ketika dia itu apa, min rahmatillah. Jadi saya itu, Nabi Muhammad mengatakan saya itu bisa masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amal. Tapi nanti ada pertanyaan sekali lagi, jangan ditiru. Nanti ada pertanyaan, berarti kita nggak usah beramal. Itu bento, itu pertanyaan seperti itu, bento. Tapi kita sepakati dulu ya, sepakat bahwasanya Muhammad itu maksum. Hanya saja sebagai figur, sebagai contoh bahwasanya Nabi Muhammad saja memang sudah dijamin maksum tapi beramal. Tapi beliau mengindikasikan apa? Min rahmatillah, ya. Min rahmatillah itu apa? Semuanya karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Makanya orang ingat dosa terus itu salah. Ketika dia tidak ingat rahmatnya Allah. Paham di sini? Ingat dosa ya Allah, ya saya masuk neraka, saya nggak usah beramal, saya nggak usah sholat, ya itu bento itu.
begitu besarnya itu rahmatnya Allah, bagaimana kamu sudah bernapas alhamdulillah, bisa makan alhamdulillah, bisa beli pakaian yang baik, yang mahal-mahal mungkin 1J atau 2J itu alhamdulillah. Itu syadiliyah seperti itu. Thariqah itu ada 2 macam ya, ada yang mungkin khauf, ada yang roja. Yang roja ini ya apa ya? Roja itu ya mungkin saya masuk yang ini saya. Artinya dia itu seperti layaknya orang biasa, guyon, tersenyum, terus pakaiannya ya tidak terlalu amburadul seperti Imam Abu Hasan Asyadili, ya. Tapi apa? Tapi mereka itu melakukan seperti itu dengan kemewahan dunia, tidak terikat atau tidak cinta dunia. Ada yang partainya partai khauf, takut, ya Allah saya takut akan dosamu, itu ada juga. Seperti juga Rotibul Haddad, itu pengarang dari Rotibul Haddad yang biasa kita baca itu juga ada. Jadi ada 2 partai di sini, bukan partai politik ya, partai untuk menjadi wali. Wah pusing kamu nanti. Nah, ini belajar fikih dulu aja, fikih didalami sudah tuh. Faslun ada itu pasal al-iftaru utawi berbuka di Ramadan pada bulan Ramadan. Khobarnya iku arba'atu anwa'in, ada 4 beberapa macam. Iku arba'atu anwa'in, ada 4 beberapa macam. Wajibun salah satunya wajib, kama seperti barang, fil haidi tetap pada orang yang haid, wan nufasai dan beberapa orang yang nifas. Nufasa itu jamak dari nifas. Wajaizun dan boleh, kama seperti barang atau keterangan, fil musafiri yang tetap orang yang bepergian, wal maridi dan orang yang sakit, wala kama dan tidak wajib, wala kama dan tidak boleh, wala dan tidak wajib, wala dan tidak boleh, kama seperti keterangan fil majnuni pada orang yang gila, wa muharramun dan diharamkan, kaman seperti seseorang akhara yang mengakhirkan siapa man kodoa ing mengkodoi puasa Ramadana pada bulan Ramadan, ma'a tamakunihi sertanya boleh siapa man hatta doko sehingga rupak, sehingga apa ya, sempit lah apa al waktu, yaitu waktu anhu dari bulan Ramadan. Membatalkan puasa atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan ada 4 macam kategori. Yang pertama wajib, artinya membatalkan, yaitu bagi orang yang haid dan nifas, dispen. Tapi tetap dikodok. Nomor 2 boleh untuk membatalkan puasa ya ketika orang itu dalam bepergian musafir. Nah, makanya ya kalau setelah lulus kuliah lah apa-apa, jalan-jalan lah, kuliah lagi atau kerja di mana, atau mungkin mondok lagi di mana bagi ilmunya yang kurang, sambil jalan-jalan ke mana-mana lah. Ya, nanti akan merasakan seperti musafir atau merasakan apa yang tidak kita temukan di sini kita temukan di sana. Ingat, jangan kalah dengan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dia itu malah mengetahui apa? Malah mengetahui prasasti-prasasti peninggalan dari nabi-nabi terdahulu. Makanya dalam Quran apa? Awalam yasiru, apalam yasiru. Orang Yahudi bisa jalan-jalan, bisa mengetahui apa? Bisa mengetahui peninggalan-peninggalan yang bersejarah. Masa kita orang Islam kok enggak ngerti? Nah, seperti itu. Bagi yang punya uang ya enggak apa-apa, tapi diibaratkan diniatkan untuk itu tadi, untuk mengetahui keagungan atau kebesaran Allah dan ilmu tadi juga. Nomor 3, tidak wajib ya. Tidak wajib dan tidak haram dan tidak jais. Yang nomor 4 terakhir, atau orang yang sakit tadi juga boleh. Jam 9 siang kamu sakit tiba-tiba, sakit yang parah, bukan hanya yang nyes itu. Yang terakhir haram, yaitu orang yang mengakhirkan mengkodok puasa Ramadan sehingga waktu untuk mengkodok tersebut tidak cukup, padahal ia mampu untuk melakukannya dengan segera. Tuh. Terus biasanya ada pertanyaan juga itu. Orang yang hari ini tidak puasa Ramadan, ya. Biasanya ya, kamu pernah dengar apa enggak?
nanti bulan depannya membayar 2 kali lipat. Pernah dengar apa enggak? Ya, itu salah. Kita lihat dulu dia itu masuk klasmen yang mana. Karena ada 2 klasmen saja, mengkodok dan bayar kafarat. Kalau mengkodok 1 hari ditinggalkan, maka 1 hari dia ditebusi. Jadi salah ketika dilipat gandakan. 1 hari kamu hari tidak puasa, nanti Syawal tanggal 7 dan sebagainya kamu puasa 2 kali, itu salah. Salah seperti itu. Terus apakah bisa nanti dikodok di bulan-bulan selanjutnya? Bisa. Ya, tapi ingat, lebih baik segera dikodok. Kita kan nggak tahu umur kita, ya kan? Tiba-tiba besok tes gitu dipanggil oleh Allah, nggak tahu kan? Kalau seperti itu berarti kita masih punya tanggungan puasa. Itu yang repot seperti itu. Kalau yang bisa untuk segera mungkin mengkodok ya dikodok seperti itu. Faslun, ya Allah. Faslun ada itu pasal. Wa aksamul iftori utawi beberapa macam buka atau tidak berpuasa lah iftor. Iku arbaatun ada 4. Aidon begitu juga. Ma utawi perkara yalzamu yang wajib fihi kembalinya kepada ma, fiilnya apa al-qadha yaitu mengqadha, wal fidyah dan membayar fidyah. Wa huwa utawi ma, khobarnya iku isnani ada 2 macam. Al-awwalu tawi yang pertama iku al-iftaru yaitu berbuka atau membatalkan puasa. Li khaufi ala ghairihi karena takut atas selain man. Wasani tawi yang kedua iku al-iftaru yaitu berbuka ma'a takhiri qada'in sertanya mengakhirkan mengqadha ma'imkanihi bersama dengan bolehnya seseorang. Hatta ya'tiya sehingga datang apa Ramadan yaitu bulan Ramadan akhoru yang lain. Wasani hima utawi yang nomor 2 iku ma perkara yalzamu yang wajib fihi kembalinya kepada ma apa al-qadha yaitu mengqadha dunal fidyati tidak wajib membayar fidyah. Wahwa utawi tadi depannya tadi al-qadha dan sebagainya tadi iku yang suruh banyak. Kamu gema seperti orang yang kena epilepsi alaihi atas man. Wasali suha utawi yang nomor 3 iku ma perkara yalzamu yang wajib fihi kembalinya kepada ma apa al fidyatu membayar fidyah dunal qadoi tidak wajib mengqadoi. Wa huwa utawi sali suha nomor 3 itu sampai akhir ma yalzamu fihi fidyatu itu iku syaikhun yaitu orang tua, kabirun serta orang yang pikun. Warabi utawi yang nomor 4 iku la tidak wajib mengqadoi wala dan tidak wajib untuk bayar fidyah. Wa huwa utawi rabiuha nomor 4 itu iku al-majnunu orang yang gila. Alladzi utawi perkara lam yata'adda yang iku lam yata'adda yang tidak sembrono lah istilahnya. Tidak sembrono itu apa? Nah, disitulah siapa man bijununihi dengan gilanya man, dengan sebab gilanya man. Pembagian iftar, orang yang bisa membatalkan puasa atau tidak berpuasa itu ada 4 juga. Yang pertama iftar yang mewajibkan untuk qadha dan juga membayar fidyah ada 2 macam. Nah, ini dengarkan. Karena yang mewajibkan untuk qadha dan juga bayar fidyah itu ada 2 macam. Berat ini. Ini klasmen yang berat ini. Yang A atau yang pertama al-awwal itu orang yang iftar karena khawatir terhadap orang lain. Orang yang iftar karena khawatir terhadap orang lain. Yang nomor 2 orang yang iftar yang mengakhirkan atau tidak segera dalam mengqadha puasa yang ia tinggalkan padahal ia mampu sehingga datang puasa Ramadan berikutnya. Nah ini untuk hati-hati sajalah. Artinya kita selain mengqadha dan juga membayar fidyah. Membayar fidyahnya berapa? Ada yang mengasihkan 60 fakir miskin, ya toh? 60 fakir miskin perharinya. Ada yang fidyahnya seperti itu. Ada yang lain juga. Yang nomor 2 mewajibkan qadha saja tanpa wajib untuk membayar fidyah.
Dalam hal ini banyak contohnya, semisal saja orang yang kena epilepsi tadi, maka dia mewajibkan kodok saja tanpa wajib membayar fidyah, hanya mengkodok saja orang yang kena epilepsi. Yang nomor 3, yang hanya mewajibkan membayar fidyah tanpa harus mengkodok ya. Yang hanya mewajibkan membayar fidyah tanpa harus mengkodok puasanya, yaitu orang yang meninggalkan puasa karena sudah sangat tua. Ya, mungkin kakek-kakek, nenek-nenek itu, maka dia hanya membayarkan fidyah. Kenapa kalau kodok? Namanya orang tua, kok nggak kuat dia. Kalau orang sudah tua, hanya membayar fidyah saja. Tebusan, memberikan, ya Allah, itulah beras. Yang nomor 4, terakhir, tidak wajib kodok dan juga tidak wajib membayar fidyah, yaitu orang gila. Makanya orang gila itu enak apa enggak? Orang gila itu enak apa enggak? Yang satu enggak enak karena dia tidak bisa menikmati rahmatnya Allah. Dia tidak bisa menikmati ciptaannya Allah di dunia. Enggak enak. Yang kedua enak karena dia tidak terkena syariat Islam. Pilih yang mana? Pilih gila beneran apa gila-gilaan? Itu. Ini orang gila. Makanya ada orang istilah apa? Wong edan itu bebas. Wong edan itu bebas, nggak bisa dikenai hukuman. Tapi memang gila beneran, bukan gila-gilaan. Ya, semoga lah kita itu masuk dalam kategori gila ilmu dan gila kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang susah di situ loh ya. Gila ilmu dan gila kepada Allah dan Rasulnya, sangat susah itu. Faslun itu fasal. Alladzi utawi perkara. Alladzi utawi perkara. La yuftiru yang tidak membatalkan apa alladzi mimma dari barang yasilu yang sampai apa ma ilal jawfi kepada perut. Iku sab'atu afrodin ada 4 beberapa iku sab'atu afrodin ada 7 beberapa bagian. Rupanya ma perkara yasilu yang sampai ilal jawfi kepada perut tadi binisyanin sebab lupa, au jahlin atau bodoh, au ikrohin atau terpaksa, wabijariyani rikin dengan mengalirnya ludah, bima sebab perkara, baina asnanihi yang tetap antara beberapa giginya man. Asnan, gigi nyaman seseorang, wakot ajaza, maka sesungguhnya apes apa apes? Sial. Nah, kalau sial paham sial. Anmat jihi dari meludahnya man tadi. Liutrihi karena udurnya man. Wa mau tawi perkara iku wasola sampai apa ma ilal jawfi ke perut, wakana dan ada apa ma wasola tadi khobar dari kana iku gubaro torikin debunya jalan berdebu maksudnya. Wa mau tawi perkara iku wasola sampai apa ma ilahi kepada jauh perut, wakana dan ada apa ma wasola iku hurbalata dakikin yaitu tepung, adanya tepung, debu dari tepung maksudnya. Adubaban atau lalat toiron yang mabur itu apa? Toiron, ya yang terbang lah bapak. Wanah bihi dan semisal dengan dubab lalat tadi. Perkara-perkara yang masuk ke dalam jauh, ke dalam perut ya, dan tidak membatalkan puasa. Ada 7 macam dispensasinya. Yang pertama, perkara yang masuk ke dalam jauh dengan sebab lupa. Karena lupa maka dia tidak batal puasanya. Yang nomor 2 sebab bodoh. Nah ini lagi, makanya saya itu juga repot ya, kadang ngelatih orang bodoh itu. Dia itu sebab bodohnya karena apa? Sebab karena tidak tahu. Kalau dia masih awam ya tidak apa-apa ya.
Tapi kalau dia sudah dewasa sampai tua, dia bodoh terus ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasanya begini, wah ini makan enak ini, ada makanan. Ini nanti kalau nggak dimakan mubadir. Contohnya seperti itu. Tapi saya sedang puasa. Puasa mubadir kayak nomor togel gitu. Puasa mubadir puasa. Mubadir nanti dimakan kucing. Daripada dimakan kucing nanti saya makan saja. Akhirnya dimakan. Itu orang yang bodoh. Makanya orang bodoh itu merusak dunia, tatanan dunia ya, merusak. Ya. Tapi orang yang keminter, orang yang bodoh tapi kelihatan pinter, itu lebih merusak. Ya, seperti itu guys, repot. Jadi orang bodoh itu repot. Tapi ya berkah juga orang bodoh itu kalau dia tidak kebanyakan cincong lah istilahnya, atau kebanyakan fatwa kalau zaman sekarang itu. Repot ya jadi orang bodoh. Seperti syairan dalam taklim itu apa ya? Ya Allah, saya lupa. Lupa. Yes. Ya Allah, apa ya? Memang ada syairan yang lain loh. Kam akilin jahilin itu. Jadi orang itu mungkin apa ya? Identitasnya bukan seorang sarjana, bukan seorang profesor atau seorang dokter atau orang yang pinter ya. Tapi berapa banyak orang-orang yang seperti itu, dia itu bisa kaya. Karena apa? Karena mulai dari kecil sudah ditakdir oleh Allah. Kalau masalah harta loh ya. Artinya apa? Artinya masalah harta dan sebagainya itu tidak tergantung pada titel seseorang. Tidak tergantung pada titel seseorang. Artinya rezeki itu sudah dibagi oleh Allah. Makanya ketika kamu nanti mentang-mentang sudah sarjana bahkan dan sebagainya, kamu jangan mengistilahkan apa ya, wah ini nanti saya harus kaya, saya harus jadi ini. Enggak, jangan seperti itu. Ikuti saja air yang mengalir, tapi tetap berusaha. Itu sindiran para ulama seperti itu. Kam akilin jahilin wakan libahu dan sebagainya itu. Berapa banyak orang yang dari golongan sarjana, dokter bahkan profesor ya, dia itu tidak bisa mengalahkan orang yang tidak berpangkat. Banyak juga kan? Kamu lihat kontraktor, kamu lihat orang-orang yang kaya, bahkan dia itu bukan dokter, bukan profesor, tapi dia bisa kaya. Artinya apa tadi? Rezeki sudah dibagi sama Allah. Tapi bukan berarti wah nanti saya nggak usah kuliah, enggak, itu bento lagi itu seperti itu. Kalau dibolak-balik seperti itu bento pertanyaan saya itu. Kita tetap berusaha. Kalau gitu kita nggak usah ngaji, kalau gitu kita nggak usah belajar fikih. Aduh, harus repot lagi loh seperti itu. Makanya saya itu mencoba untuk ini. Belajar ilmu agama itu tidak diukur dengan materi. Nah, ini sudah tingkat wali seperti itu, repot, nggak bisa masuk akal. Artinya apa? Kalau kita belajar ilmu agama, jangan sampai menjadi tolak ukur sebuah materi. Makanya kan ada salah satu kiai yang wali itu mengatakan apa? Saya itu takut ketika tidak ngaji, tidak belajar, nanti jadi orang yang bodoh. Terus kalau nanti saya jadi orang bodoh, saya tidak bisa menjadi orang yang kaya. Tapi saya juga takut nanti kepintaran saya akan menjadi sebuah materi. Banyak para kiai-kiai saya itu yang nggak sarjana bahkan, nggak sarjana. Nah, saya ngaji saja, tapi itu tadi loh, rezeki sudah diatur sama Allah. Makanya kalau sudah sarjana, sudah doktor bahkan profesor, jangan izin lah istilah, jangan malu-malu untuk mencoba hal-hal yang baru. Saya jadi sarjana ini, saya harus PNS bahkan seperti itu. Waduh, itu repot juga. Gak apa-apa lah. Orang itu banyak pilihan, ya dong, banyak pilihan. Contohnya saya itu nggak membayangkan bisa S2, nggak bisa membayangkan. Bener ini, saya nggak bisa membayangkan. Dikira saya itu nggak punya masa depan, dikira itu. Jadi begini, kecil kan saya kan orang nakal tapi nakalnya orang anak-anak nakal itu ya, bukan karena minuman, perempuan enggak, nakal wajar lah. Masjid saya lompati dan sebagainya, mungkin kecil-kecil di pinggiran itu. Sampai sama orang tua saya itu, sama guru-guru saya, aduh, ini orang seperti ini nggak bisa ada masa depan, nggak bisa sekolah ini.
matematika, bahkan mohon maaf saya itu paling bento. Di kelas itu paling bento dulu itu. Tapi saya berkeyakinan kalau saya itu bisa berusaha, saya akan lulus. Saya itu yang pertama, mulai dari SD itu berapa tahun? 6 tahun loh. 6 tahun. Tapi saya itu sebenarnya dari kecil sudah mondok ya, sudah belajar agama. Kelas 4 itu SD itu saya sudah belajar kitab Al-Ala itu. Ya, kelas berapa kitab Al-Ala? Aliyah belajar Al-Ala. Lala tanalul ilma illa bisitatin. Aliyah. Saya masih SD itu. Saubika amajmu'i habibayani. Apa? Bukain wa hirsin wa astibarin wa bulgotin wa irsadi ustadin wa tuli zamani. Itu kamu aliyah ya? Saya SD sudah belajar. Terus apa itu? Kitab yang tajwid itu apa namanya? Tufatul Atfal. Iya, Tufatul Atfal tajwid itu agak berat itu Tufatul Atfal itu. Itu saya SD juga belajar. Masih SD sudah belajar itu. Tapi saya yang rajin itu, paling rajin kalau ngaji itu. Bahkan saya itu berpikiran SD itu saya lulus apa enggak ya? Soalnya matematika enggak terlalu bisa. Saya juga malas, sekolah umumnya malas. Akhirnya ya alhamdulillah lulus. Lulus MTS. Tapi tetap sama mondok ya, mondok tak di rumah sama di pelosok itu, ngaji di pelosok. MTS itu juga sama, saya itu gak ranking di kelas, gak ranking. Ranking enggak. Tapi ketika saya itu di masyarakat, contohnya ya, SD itu saya itu walaupun ini apa, gondong, penyakit gondok ya, itu lomba adan dengan penyakit seperti itu bisa menjadi juara 4 sekecamatan. Jawa loh kelasnya ya. Kalau di sini saya daerah, kelasnya Jawa loh. Terus itu juga lomba-lomba yang lain lah saya sikat semua itu. Itu saya sikat semua di desa itu. Anak-anak yang usianya di atas saya kalah semua itu. Tapi kalau di ilmu umum saya kalah. Setelah MTS itu, aduh, ini kok Pak, saya malas saya sekolah. Soalnya IQ saya itu memang malas ketika berhadapan dengan hitung-hitungan. Kalau hitung uang saya mau. Kalau banyak teori aja tidak mau saya. Udah pokoknya sekolah aja. Sekolah. Ini aliyah parah ini. Waktunya ajian apa? Malah ke kuburan saja. Kuburan ilah hadrat kok lulus. Malah kok lulus. Ya, seangkatan saya yang S2 itu jarang. Karena memang saya itu gerumbulan paham toh? Teman-temannya itu orang yang tua-tua. Bahkan seangkatan dengan bapak saya ya, yang dia dulu menjadi guru saya itu menjadi teman saya sekarang itu. Teman seangkatan bapak saya di pelosok itu. Memang tua-tua, berapa puluh tahun itu. Memang seperti itu. Setelah itu S1, ya gak kebayang lagi ya, sudah malas sekolah ya. Sekolah lagi. Ya itu loh, artinya gak bisa kita bayangkan. Tapi ingat, kuncinya itu harus kita semangat. Himmatul aliyah, memiliki cita-cita yang besar. Cita-cita yang besar bagaimana? Pokoknya niat untuk mencari ilmu terus. Kalau kamu materikan ini repot ya. Mondok sudah tinggi, sekolah sudah tinggi, jadinya malah tukang cuci motor dan sebagainya. Akhirnya kamu berpikiran ilmu itu malah menjadikan kita buruk di dunia. Itu salah seperti itu. Nah, seperti itu salah seperti itu. Ya Allah. Itu yang dua sebab bodoh itu. Repot jadi orang bodoh itu repot. Bahkan saya itu MTS sudah mengkaji kitab-kitab tebal ya saya itu. Ya mungkin kalau beda lah. Ya, dikira orang-orang itu saya nggak punya masa depan kok, nggak punya masa depan apa? Ya, itu malas sekolah, alfa terus. Lihat apa ada alfa terus juga. Bahkan mungkin apa ya? Nggak ikut ujian, mau di blacklist saya, nggak ikut ujian nasional. Nah di situ parahnya saya di sekolah umum di situ. Tapi kalau di agama, wah saya paling mentereng di situ itu. Oh jangan diragukan kalau yang satu ini. Iya orang-orang yang tua kelasnya bapak saya ini sudah yang dulu jadi guru sekarang jadi teman. Sekarang ilmunya bisa dikatakan imbang lah, bisa imbang. Nomor 3 sebab dipaksa. Udah kamu makan. Kalau nggak makan kamu saya bunuh. Maka kamu boleh untuk berarti boleh untuk membatalkan puasa. Yang nomor 4 tertelannya sesuatu yang ada di sela-sela giginya sebab terbawa air ludah dan dia tidak mampu untuk meludahkannya.
Nah di situ contohnya di gigi, karena mungkin kita itu sikat gigi nggak bersih, terus ada apa? Ada darahnya. Nah, darah itu kan otomatis keluar kan, tidak kita paksa, maka dia tidak membatalkan puasa, ya toh? Beda kalau dipaksa. Oh giginya itu diginikan, pokoknya sampai keluar darah itu, entah nggak tahu kenapa itu. Nah, akhirnya sampai keluar. Kalau dipaksa maka batal. Yang nomor 5, sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa debu jalanan. Ini mau jadi alat pengepel apa ya? Debu jalan sampai bisa masuk ya. Nomor 6, sesuatu yang masuk ke dalam jauh yang berupa debu yang berasal dari tepung. Juga sama. Pokoknya sesuatu yang kita sengaja lah. Nomor 7, atau yang semisal dengan lalat. Oh iya, hewan kecil tiba-tiba masuk. Ya alhamdulillah. Itu aja gak usah repot-repot. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu tawi Allah. Iku a'lamu, zat yang sangat mengetahui biswabi dengan kebenarannya. Nas'alu, meminta siapa saya, Allah ing Allah, Al-Karim yang mulia, bijahi nabi, kedudukannya nabinya Allah, Al-Wasimi yang bagus kejadiannya dan budi pekertinya, ayyukhrijani, semoga mengeluarkan siapa Allah ing saya, minat dunia, dari dunia, musliman khali menetapi agama Islam, wa walidayya ing orang tua dua kita, wa walidayya dan kedua orang tua kita, wa walidayya dan kedua orang tua kita, wa akhibbai dan beberapa kekasih saya, waman dan seseorang ilayah tetap kepada saya, iktama yaitu tunggal bangsa, sebangsa siapa man, wayakfiro dan semoga mengampuni siapa Allah li kepada saya, walahum kepada semua orang, makhimatin ing beberapa dosa besar, walamaman dan beberapa dosa kecil, wasolah dan semoga tambahnya rahmat takdim, wasolah dan semoga menambahi rahmat takdim siapa Allah ala sayyidina, atas Gusti atau Tuhan kita, rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad ibni Abdillahi yang menjadi putranya Abdullah bin Abi Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, Rasulillahi yang menjadi utusannya Allah, ila kafatil khalqi, hingga sampainya seluruh makhluk, Rasulil Lahimi yang menjadi Rasulnya beberapa peperangan, artinya menjadi komandan lah. Habibillah yang menjadi kasihnya Allah, Al-Fatihi serta menjadi pembuka, Al-Khatimi serta menjadi pengakhir, wa alihi dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi, ajma'ina kali seluruh. Walhamdu tawi seluruh segala puji, walhamdu tawi segala puji kulillahi bagi Allah, Rabbil alamina yang menuhani seluruh alam. Nah ini sudah khatam. Pengarang mu'alif dari kitab ini ya itu tetap meminta kepada Allah tadi sampai kita baca sampai Rabbil alamina yang menerangkan keutamaan dari Nabi Muhammad. Ingat pokoknya kita itu yang di dalam hati kita yakin ketika kita dilahirkan dalam Islam, semoga kita nanti mati juga dalam keadaan Islam. Itu jangan sampai gara-gara harta dan sebagainya kita jadi keluar dari Islam. Makanya apa tadi di sini apa? Ya Allah, mana lafadznya, mana tadi? Ya ini minat dunia musliman, kita itu disuruh untuk menetapi agama Islam, ya. Makanya sebesar apapun dosa umat Islam, ketika dia itu tetap meyakini kepada Allah dan Rasulnya, iman ya, tidak mensyirikkan, maka masih ada potensi untuk masuk surga. Itu menjadi kuncinya. Tapi ingat, kamu mau dimasukkan neraka dulu, lama apa enggak? Enggak. Berarti ya harus paham ilmu fikih.
Karena yang membahas aturan-aturan syariatnya Allah itu ilmu fikih. Di situ sholat diatur, puasa diatur, bermuamalah diatur, berhubungan diatur, transaksi diatur, semua diatur. Nah, itulah ilmu fikih, pentingnya ilmu fikih. Nah, semoga apa yang kita kaji bulan ini hari-hari berapa? 10 ya. Kita sudah mengkhatamkan satu kitab yaitu Safinatul Najah. Semoga menjadi berkah ya. Semoga kita mendapatkan berkah dan menjadi sababiyah kita dicintai dan masuk surganya Allah Ta'ala. Dan jalan kita di dunia dan di akhirat diridhoi oleh Allah. Berkah dari ngaji kitab Safinatul Najah dan mengharapkan berkah dari pengarang kitab ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahman Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi hadada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdi hadada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdi hadada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.